sampah sementara para alien melihat alat berat yang mereka kira mesin pencapit mainan bisa ketarik dan dimanfaatkan. Sementara Woody dan lainnya didorong ke kawan-kawannya pun dibuang ke tengah tumpukan sampah. Lalu dengan aksi heroiknya, Buzz datang untuk menyelamatkan gadis mainan yang dicintainya. Namun dari arah atas, ada sebuah TV tabung yang terjatuh, membuat Buzz menyelamatkan Jessie dan TV tersebut menimpa Buzz. Señorita, ¿dónde está? Woody dan gengnya pun berusaha keras untuk menyelamatkannya, yang ternyata setelah insiden itu, Buzz kembali ke mode mainan Andy. Setelah truk itu tiba di tempat pengolahan sampah, Woody dan kawan-kawannya pun dibuang ke tengah tumpukan sampah sementara para alien melihat alat berat yang mereka kira mesin pencapit mainan sama seperti tempat mereka berasal. Sementara Woody dan lainnya didorong ke arah mesin penghancur sampah. Beruntung, bagian atas mesin tersebut terbuat dari magnet, sehingga barang-barang yang sejenis logam bisa ketarik dan dimanfaatkan oleh Woody untuk berpegangan agar terhindar dari mesin penghancur sampah di depannya. Lotso yang terjebak malah meminta tolong kepada Woody. Karena merasa iba, Woody pun berupaya menolongnya, dibantu Buzz, dan akhirnya mereka berhasil. Help me! Thank you, Sheriff. Dari depan, Rex melihat seberkas sinar yang dia kira adalah cahaya matahari. Padahal sebenarnya itu adalah cahaya dari tempat pembakaran sampah. Mereka pun berusaha berlari melawan arah, sementara Lotso yang melihat tombol darurat untuk menghentikan mesin tersebut meminta tolong kepada Woody dan Buzz agar membantunya. Ketika Lotso berhasil mendekati tombol tersebut, dia malah berkhianat dan pergi meninggalkan Woody dan kawan-kawan. Woody dan kawan-kawan pun masuk ke pembakaran sampah meski dengan segala daya dan upaya yang dilakukan untuk kabur mulai dari berlari, memanjat, membuat mereka pasrah sambil berpegangan tangan dan bersiap-siap untuk dibakar. Tiba-tiba muncul cahaya dari arah atas yang ternyata adalah para alien yang menggunakan alat capit untuk mengangkat Woody dan lainnya menuju ke tempat yang aman. Sementara Lotso yang mencoba kabur dari tempat tersebut malah ditemukan oleh si supir truk pengangkut sampah yang adalah Sid, lalu mengikatnya di depan mobil bersama dengan beberapa boneka lainnya. Hey, buddy. Might want to keep your mouth shut. Woody dan gengnya pun segera pulang ketika Andy sudah bergegas untuk berangkat ke perguruan tinggi. Akhirnya mereka melihat truk yang biasa mengangkut sampah dari rumah Andy dan mereka pun menumpanginya. Sesampainya di rumah Andy, mereka bergegas menuju ke kamar dan masuk ke dalam dos yang hendak dibawa menuju ke atas loteng. Sementara Woody masuk ke dos lainnya yang akan dibawa oleh Andy. Mereka pun saling bersalaman sebagai tanda perpisahan. Di dalam kardus, Woody yang melihat foto kecil Andy yang sedang bermain bersamanya dan teman-temannya berinisiatif untuk tetap bisa bersama dengan teman-temannya itu. Hingga akhirnya Woody menuliskan sebuah pesan dan disimpan di atas kardus yang hendak dibawa naik ke atas loteng. Melalui pesan tersebut, Woody berusaha memberitahu Andy agar membawa mainannya dan diserahkan kepada Bonnie, yang tentu saja dia tahu kalau Bonnie adalah anak yang baik dalam memainkan mainannya. Akhirnya Andy membawa mainan tersebut ke rumah Bonnie, di mana dia mengeluarkannya dari kotak satu persatu sambil memperkenalkan nama, kepribadian, dan sifat lainnya. Dan tidak disangka di dalam dos tersebut, diam-diam Woody ternyata ikut masuk bersama teman-temannya, membuat Andy meminta Bonnie untuk berjanji akan selalu menjaga mereka. The thing that makes Woody special, he'll be there for you. I think you can take care of him for me. Aduh, kok sedih ya. Mereka pun bermain bersama dan ketika waktunya tiba, Andy pamitan dan meninggalkan semua mainannya tersebut sementara ibu Bonnie memanggil Bonnie untuk makan siang. Woody yang berada di teras rumah akhirnya memperkenalkan gengnya dengan mainan milik Bonnie yang akan menjadi keluarga barunya. Di bagian kredit menunjukkan bahwa kehidupan di Sunnyside sekarang justru jauh lebih bahagia di bawah kepemimpinan dan pengawasan Ken dan Barbie. Semua mainan sekarang merotasi waktunya antara ruangan kepompong dan ruangan kupu-kupu secara adil, dan tidak ada mainan yang tersisa di ruangan kepompong terlalu lama. Emperor Zurg dan juga Green Army Man juga terlihat mendarat di Sunnyside lalu menerima sambutan yang hangat. Ken dan Barbie juga tetap berhubungan dengan mainan yang tinggal di rumah Bonnie melalui surat-surat yang disembunyikan di tas milik Bonnie. Film ini terbilang salah satu film yang sukses dari segi pendapatan yang lebih besar daripada pendapatan dua film pendahulunya. Perpaduan komedi dan petualangan yang tidak lupa menyelipkan unsur emosi yang berhasil membuat audiens larut dalam ceritanya. Kita bahkan bisa merasakan kepedihan yang dialami oleh Lotso meski langkah yang dia ambil sebenarnya salah. Oke, sekarang waktunya kita tunjukkan detail dan easter eggs yang tersebar dalam film yang begitu banyak seperti biasa. Di awal film, kita bisa melihat kereta yang coba diselamatkan oleh Woody dan Buzz. Di depan kereta tersebut terdapat angka 95 yang merupakan referensi tahun perilisan film pertama Toy Story, yaitu tahun 1995. Scene tahun pertama installment Toy Story tersebut juga bisa kita lihat
lihat di salah satu poster di kamar Andy dan juga di baju salah satu anak di ruangan kepompong di Sunnyside Daycare. Sementara scene ketika Buzz meminta Mr. Potato Head menyerah merupakan referensi percakapan di film pertama ketika Andy memainkan mereka. Reach for the sky. Reach for the sky. Can't touch me, Sheriff. I brought my attack dog with a built-in force field. You can't touch me, Sheriff. I brought my attack dog with a built-in force field. Well, I brought my dinosaur who eats force field dog. Well, I brought my dinosaur who eats force field dog. Pada saat Slinky Dog menuruni bebatuan untuk membantu Mr. Potato Head dan gengnya, merupakan scene yang sama yang diambil dari film Ace Ventura. Sementara auman Rex mungkin terdengar familiar di telinga kalian karena itu adalah auman yang sama dengan dinosaur yang ada di Jurassic Park. Seperti biasa, Pixar juga selalu menaruh Easter egg untuk film animasi mereka yang berikutnya, di mana setelah Toy Story 3 ini ada perilisan film Cars 2. Kita bisa melihat penampakan poster Finn McMissile, dan juga di kalendernya terdapat Snowtrot yang merupakan karakter dari Cars. Di kamar Andy ini juga masih ada Laxolem, lalu di belakang pintu kamar Andy juga terdapat stiker logo Monster Inc. dan juga ada stiker Squirt dari Finding Nemo. That was so cool. Hey, Dad, did you see that? Did you see me? Di kotak mainan kita juga bisa menemukan referensi lainnya dari Finding Nemo, yaitu gambar Nemo. Juga ada penampakan Darla di cover majalah yang dipegang oleh Molly. Lalu di rak ada mainan jet yang merupakan jet yang digunakan oleh Elastigirl dalam film The Incredibles. Di papan buletin, di samping foto Andy bersama keluarganya ketika wisuda terdapat sebuah amplop yang mana di amplop tersebut terdapat alamat dari kantor Pixar. Kembali ke dinding, kita juga bisa mendapatkan poster Mosquito dari A Bug's Life. Sementara si tukang sampah yang rutin mengangkut sampah di depan rumah Andy adalah Sid dari film Toy Story pertama. Pengisi suaranya pun juga masih sama, Eric Von Detten. Di garasi Andy ada sebuah sepeda yang bisa jadi merupakan referensi untuk film Ratatouille, yaitu sepeda yang digunakan oleh Linguini. Dan tentu saja kita bisa melihat plat mobil milik Andy bertuliskan A113 masih tetap dimasukkan juga. Sementara di Sunnyside kita bisa melihat mainan yang mirip dengan salah satu karakter di Finding Nemo yang bernama Ray. Di dinding ruangan kita juga bisa melihat penampakan tulisan ATTA, Atta, tentu saja tanpa halilintar karena bukan Atta Halilintar, melainkan Princess Atta dari A Bug's Life. Di ruangan yang penuh mainan ini kita juga bisa melihat Luxaball yang tersembunyi di belakang sana. Sementara di tas Bonnie kita mendapatkan sulaman gambar seekor lebah yang ternyata adalah Wallaby dari film pendek pertama Pixar, The Adventure of Andre and Wallaby. Sementara di belakang Buzz, ketika hendak direset ke mode demo, baterai Buzz Lightyear dibuat oleh By and Large yang merupakan perusahaan yang sama dari Wall-E yang mengambil alih dunia dan menghancurkannya. Seperti biasa, akan hambar rasanya jika kita tidak menemukan Pizza Planet Truck yang ditumpangi oleh Lotso, Big Baby, dan Chuckles ke Sunnyside. Ketika Barbie melepas pelindung kepala kostum astronot milik Ken, adegan ini sebenarnya adalah penghormatan untuk film Charlie's Angels. Ketika hendak masuk di mesin penghancur, Buzz berpegangan di salah satu kotak makanan yang bertuliskan $6 Million Man. Udah tahu kan referensi tentang film itu? Nah, itu dia beberapa Easter egg yang telah kita tunjukkan letaknya, dan sampai ketemu lagi di Toy Story 4. Terima kasih sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.